Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genada dari Natasha, NPM 405211000078. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis kontrak pekerjaan konstruksi. Yang pertama adalah kontrak unit price atau harga satuan. Pemilik membayar berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang selesai, seperti per meter kubik tanah yang digali atau per ton baja yang dipasang. Keunggulan dari jenis kontrak ini adalah fleksibel jika terjadi perubahan volume pekerjaan dan cocok untuk proyek dengan kondisi lapangan yang belum sepenuhnya dipahami. Selanjutnya adalah kontrak cost plus fee atau biaya tambahan keuntungan. Pemilik proyek menanggung seluruh biaya proyek ditambah dengan fee atau margin keuntungan untuk kontraktor. Keunggulannya, fleksibel dalam menangani perubahan desain, mengurangi resiko kontraktor terhadap kenaikan harga material atau tenaga kerja. Contoh proyeknya yaitu proyek restorasi bangunan bersejarah dan proyek penelitian dan pengembangan konstruksi, misalnya gedung dengan teknologi hijau baru. Selanjutnya adalah kontrak EPC atau Engineering, Procurement, and Construction. Kontraktor bertanggung jawab atas desain, pengadaan material, dan konstruksi. Keunggulannya, pemilik proyek tidak perlu mengelola berbagai kontraktor terpisah dan cocok untuk proyek skala besar dengan teknologi tinggi. Contohnya adalah pembangunan kilang minyak dan pembangunan PLTU atau PLTA. Selanjutnya ada kontrak BOT. Kontraktor mengoperasikan dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan lalu mentransfer aset ke pemilik proyek. Pemilihan jenis kontrak konstruksi tergantung pada sifat proyek, resiko yang dapat diterima oleh masing-masing pihak, dan metode pembayaran yang paling sesuai. Kontrak lump sum cocok untuk proyek dengan desain yang jelas, sementara kontrak unit price lebih fleksibel untuk proyek yang dengan tidak kepastian. Kontrak EPC banyak digunakan dalam proyek-proyek besar yang kompleks seperti pembangkit listrik dan kilang minyak. Syarat-syarat umum kontrak konstruksi. Pengertian kontrak konstruksi yaitu perjanjian hukum antara pemberi tugas atau owner dan pelaksana konstruksi atau kontraktor yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kontrak ini mengikat secara hukum dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Landasan hukum dan teori. Landasan hukum di Indonesia yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah beserta perubahannya. Yang ketiga, ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata pasal 13, 20 atau syarat sahnya perjanjian. Landasan teori. Yang pertama ada teori hukum perjanjian, yaitu kontrak sebagai perwujudan dari kesepakatan sukarela antara dua pihak. Yang kedua, teori risiko, yaitu pengalihan risiko proyek berdasarkan klausul kontrak. Yang ketiga, teori ekuitas, yaitu pembagian hak dan kewajiban secara adil berdasarkan perjanjian. Syarat-syarat umum kontrak konstruksi. Yang pertama adalah identitas para pihak. Kontrak harus menyebutkan dengan jelas nama, alamat, status hukum dari pemilik proyek dan kontrak. Yang kedua, lingkup pekerjaan. Menjelaskan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan, termasuk gambar kerja, spesifikasi teknis, dan volume pekerjaan. Yang ketiga, nilai kontrak dan cara pembayaran. Mencantumkan total nilai kontrak serta mekanisme pembayaran. Yang keempat adalah jangka waktu pelaksanaan. Menyebutkan tanggal mulai dan selesai pekerjaan serta waktu pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja. Yang kelima, jaminan asuransi. Wajib mencantumkan jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan serta perlindungan asuransi. Yang keenam, perubahan pekerjaan atau adendum. Menjelaskan ketentuan apabila terdapat perubahan volume atau spesifikasi pekerjaan. Yang ketujuh, ketentuan
penalti atau denda keterlambatan, mengatur besaran denda jika kontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Selanjutnya ada force majeure, menjelaskan kondisi di luar kendali para pihak yang membebaskan dari tanggung jawab tertentu, misalnya bencana alam, perang, dan pandemi. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa, mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Terakhir, hukum yang berlaku, menyatakan hukum negara mana yang menjadi dasar interpretasi kontrak atau biasanya hukum Indonesia untuk proyek lokal. Proyek pembangunan jalan tol Trans Jawa atau ruas Pemalang Batang. Kontrak antara Kementerian PUPR dan kontraktor PT Waskita Karya. Nilai kontrak disepakati berdasarkan tender terbuka menggunakan syarat kontrak FIDIC yang disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Terdapat ketentuan jaminan pelaksanaan termin pembayaran sesuai progres serta denda keterlambatan sebesar 1% per hari dari nilai kontrak. Selanjutnya ada proyek Burj Khalifa, kontrak antara Emaar Properties dan kontraktor utama Samsung menggunakan standar kontrak internasional, menerapkan pembayaran berdasarkan progres mingguan, jaminan bank, dan klausul force majeure akibat cuaca ekstrim di gurun. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional di London sesuai dengan ICC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.